Oke. Ya. Oke. Lanjut katanya Mas Said ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi suatu apapun. Oke. Dan ini mohon maaf ya dari rumah karena tadi saya tanya fakultas juga sejak kemarin Rabu kemarin mati belum diperbaiki. Nah, jadi saya di rumah sampai itu juga sambil mongmong ya. Sambil ngomong, sekarang kita rencana membahas tentang tabligh, ya tabligh yang mana nanti tabligh ini ya adalah ya upaya untuk menyampaikan lah secara bahasa, balagha yubalihu. Ya. Oleh sebab itu nanti kalau kita kalau tidak salah nanti sudah ya tafsir dakwah ya, yaitu paling tidak ya Rasulullah baligh ma unzila ilaika min rabbik. Ini pertama paling tidak ya. Sebelumnya suara saya jelas enggak, Mbak? Halo? Jelas, Bapak. Jelas, oke. Barangkali kan sinyal kelihatan lumayan bagus sih, sehingga jelas. Kalau sinyal kurang kadang juga kurang ya. Nah, berkaitan dengan tabligh, ini kalau yang ada dalam surat apa ya, Al-Maidah, itu ya Rasulullah baligh ma unzila ilaika min rabbik, itu ya paling tidak awal kalau melihat ayat itu dikomunikasikan kepada Nabi agar Nabi ini menyampaikan ya menyampaikan risalahnya secara total keseluruhan tanpa ada yang disimpan. Tapi bukan berarti berkaitan dengan tabligh ayat itu ini menunjukkan bahwa misal ya ada beberapa ayat yang sampai sekarang belum kita ketahui secara pasti tafsirnya ya, dan Nabi tidak menjelaskan. Ini bukan berarti karena Nabi tidak menyampaikan. Nah terus apa? Nabi tidak menjelaskan ini karena memang tidak dibutuhkan oleh para sahabat. Jadi dengan kata lain karena sahabat ini sudah memahami apa yang disampaikan oleh ayat itu dan ayat-ayat yang tidak dijelaskan oleh Nabi ini juga karena para sahabat juga sudah bisa menangkap pesan yang ada dalam ayat itu, maka tidak ditafsiri atau tidak dijelaskan oleh Nabi. Ya, ini bukan berarti ya tidak seluruh ayat Al-Quran ini dijelaskan dan ditafsir oleh Nabi. Ini bukan berarti Nabi tidak memberikan tidak menyampaikan secara total. Ini tidak. Contoh bahwa ya meskipun Nabi tidak menjelaskan ke seluruh yang diturunkan kepada Nabi, ini tidak termasuk Nabi menyembunyikan ya. Ini ya saya sebenarnya ya nanti seandainya Nabi ini harus menyembunyikan, seandainya ya ini ada beberapa hal yang harus tidak disampaikan oleh Nabi sebagai manusia seandainya Nabi tidak tabligh. Contohnya apa? Pertama, saya rasa ya kita ingat dan Anda juga sering membaca tentang surat Ngabasa ya, surat Ngabasa watawala anja'ul a'ma. Ini sebenarnya kalau menurut bahasa kita ini mirangna istilahnya ya. Kenapa mirangna? Karena ayat itu teguran keras dari Allah kepada nabinya, yang mana kalau melihat menurut ya riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya itu ketika itu Nabi ini sedang ada tamu dari para pembesar kaum Quraisy, dan besar harapan Nabi mereka ini bisa dan nanti masuk Islam. Nah ketika itu datang Sing Abdullah bin Maktum yang notabene buta dan sebagainya dan ya miskin, datang pada Nabi ya minta untuk dijelaskan tentang Islam sebagainya. Dengan kondisi kayak gitu Nabi kemudian bermuka masam dan agak merengut serta berpaling dari Abdullah Ibnu Maktum atau bin Maktum itu. Ya memang kalau ditinjau dari sisi etika dan sisi Abdullah bin Maktum ya sebenarnya itu kurang bagus, tapi berkaitan dengan sisi adanya keingintahuan dan ingin belajar agama yang datang dari Abdul Maktum, ini juga
layak ya melakukan oleh Abdul bin Maktum dan tidak layak Nabi sebagai penyampai, ini harus kayak gitu. Ini ya. Nah, kalau Nabi harus menyembunyikan dan tidak melakukan tabligh, maka ayat itu mungkin akan disampaikan oleh Nabi. Tuh. Contoh lain bahwa Nabi ini sebenarnya menyampaikan keseluruhan, dan seandainya Nabi tidak menyampaikan keseluruhan, maka Nabi harus menyembunyikan ayat lain. Contoh, dalam surat Kahfi, ini Nabi pernah ditanya, sebagai riwayat oleh kaum Yahudi, sebagai riwayat oleh kaum munafik, sebagai riwayat oleh kafir Quraisy, tentang ruh dan sebagainya. Kayak Kahfi. Ya, ketika itu Nabi karena belum tahu, maka Nabi menjanjikan, akan saya jawab besok. Di situ Nabi tanpa menyebut insya Allah. Nah, kemudian besok tidak datang, sehingga Nabi tidak bisa menjawab. Terus, dan kalau tidak salah kalau tidak saya salah ingat saya ya, ini sampai sekitar sebulanan ayat ini baru turun. Nah, ketika turun, kok ayatnya yang turun pertama kali langsung nyindir dan nembak Nabi. Yang intinya apa? Jadi jangan berkata dan jangan sesuatu saya akan lakukan besok kecuali insya Allah. Insya Allah. Soalnya di ayatnya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ya insyaallah. Sungguh jangan kamu makna bebasnya. Jangan sungguh kamu jangan mengatakan sesuatu pada sesuatu besok akan saya lakukan ini besok kecuali disertai dengan insya Allah. Nah, ini kan hal yang pedes sebenarnya, tapi tetap oleh Nabi disampaikan. Atau contoh lain, ya, kalau Nabi harus tidak menyampaikan secara totalitas, maka Nabi harus menyembunyikan ayat. Contoh yang ada di dalam surat Ahzab, ya, di surat Ahzab ini, ya, kembali berkaitan dengan tradisi dan hukum adat Arab, ini anak angkat ini menduduki posisi seperti anak kandung dalam hal apa saja, termasuk dalam nikah. Nah, Nabi ini memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit anak angkat Nabi kemudian menikah dengan Zainab. Nah, dalam perjalanannya setelah menikah, dalam rumah tangganya terjadi cekcok yang intinya, ya, Zainab ini minta cerai, ya, dan sebagainya. Dan ketika itu musyawarah ke Nabi, ya. Dan sebenarnya kalau sebagai manusia, ya ada ketertarikan juga Nabi kepada Zainab, tapi Nabi sebagai orang tua itu menasihati, satu kepada Zaid bin Sabit, dan kedua melihat hukum Arab, yang tradisi Arab, ini kayak apapun Zainab adalah mantan istri daripada anak angkatnya. Nah, tetapi Tuhan ini punya tujuan lain, ya. Oleh sebab itu yang akhirnya juga Zainab dinikahkan dengan Nabi. Nah, tujuannya Tuhan adalah untuk menghilangkan hukum adanya adopsi anak, bahwa anak yang diadopsi atau anak angkat ini tidak bisa memiliki kekuatan hukum seperti anak kandung. Oleh sebab itu bahkan janda daripada anak angkat ini boleh dinikahi oleh orang tua angkat. Nah, ketika itu saya ayatnya agak lupa itu yang surat Ahzab bunyinya gimana. Nah, ya, jadi ya watahsan nas intinya penggalan ini wallahu ahaqu antahsya, dan kamu merasa khawatir pada manusia padahal Allah ini lebih berhak untuk Anda takuti. Kalau Nabi ini tidak melakukan tabligh secara total, ini niscaya ayat-ayat kayak gitu tidak akan disampaikan. Kenapa? Mirangno, ya, cara bahasa kita misal, ya. Nah, kemudian berkaitan tabligh, nanti misalnya kita orang yang awam atau kita orang yang minim, ini kira-kira apa yang harus kita tabligh dan seberapa? Ya. Islam mengajarkan kepada kita berkaitan tabligh ini tidak memandang harus banyak dulu, ya, tidak memandang harus banyak dulu, tetapi apa? Ya pokoknya sampaikan, meskipun kita baru bisa satu huruf ini sampaikan. Nah, kenapa? Ini memiliki nilai penting yang begitu tinggi. Karena kalau kita harus menyampaikan ya,
dengan nunggu kita banyak pengetahuan, banyak ilmu, jadi saya nanti kesempatan-kesempatan ini banyak yang hilang. Banyak oleh sebab itu dalam teks lain Nabi mengatakan bahwa balighuni walau ayat, sampaikan dari saya meskipun hanya satu ayat. Satu ayat, satu huruf banyak sampaikan, karena jika nunggu banyak bisa jadi nanti malah banyak yang terbengkalai dan banyak yang hilang. Ya. Lanjutan hadis wa hadisun ngan bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba maqnatu minan nar. Dan jelas ceritakan dari bani Israil wala haraja, dan tidak ada larangan, tidak ada kerupukan alias boleh. Nah, oleh saya waman kada bang ala yang muta'ammidan, siapa aja melakukan kedustaan terhadap saya Nabi dengan kesengajaan, ya, falyatabwa maq'adahu minan, maka hendaknya dia memilih untuk duduk di tempat duduknya dari neraka. Ya. Berkaitan dengan penggalan wahadisungan ingan Bani Israil, ya, wahadisungan Bani Israil wala haraja, ini yang kemudian dalam ranah tafsir atau keilmuan yang disebut dengan Al-Quran ini sering disebut dengan Israiliyatan, riwayat-riwayat yang oleh Israel yang berkaitan dengan kisah yang bisa mendukung untuk, ya, memahami makna-makna ayat Al-Quran, memahami teks-teks agama, ini diperbolehkan. Tapi sekali-kali jangan sampai itu, ya, dijadikan sebagai ranah untuk mendustakan atau mengatasnamakan Nabi jika tidak dari Nabi. Ini, ya. Kenapa? Karena, ya, informasi dari luar pun selama tidak bertentangan dengan nas agama, konteks agama, ini juga hal yang perlu kita sampaikan dan perlu kita informasikan kepada orang lain, karena itu merupakan, ya, bagian daripada keilmuan. Dengan kata lain juga nanti bahwa Islam ini tidak menutup kemungkinan untuk kita mentransfer, kita mengadopsi, kita mempelajari ilmu-ilmu yang dari luar, ya, untuk menguatkan aspek dan unsur-unsur keilmuan dalam keislaman. Ya, oleh sebab itu, ya, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, ya, selama itu tidak bertentangan dengan teks, ya. Nah, kembali ke hadis balighuni walau ayah ini menunjukkan betapa, ya, tabligh ini merupakan keharusan bagi setiap umat. Ya. Kenapa keharusan? Ya, seandainya kemarin ketika amar ma'ruf munkar, setiap, ya, individu, setiap person ini berkewajiban untuk menyampaikan, ya, amar ma'ruf munkar. Begitu juga sekarang ketika tabligh ini setiap kita ini punya kewajiban dan punya hak untuk tabligh sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sebagaimana yang kemarin digambarkan sekilas di dalam kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini, ya. Sehingga nanti orang yang berpengetahuan minim, ya, orang yang misal baru tahu batasan, ini juga bukan berarti tidak boleh. Ya, kita harus menyampaikan itu karena itu kemampuannya baru itu. Nah, kalau yang sudah tinggi menyampaikan yang lebih tinggi terus sebagainya, sehingga estafet keilmuan ini tidak putus dan ilmu-ilmu yang ada ini tidak hilang, hilang di antaranya. Ya, di sisi lain, ya, perintah balighuni walau ayat dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila kita memiliki ilmu yang minim, ya, ini, bukan berarti kita tidak boleh tabligh, tetap kita harus tabligh, ya. Yang penting, ya, kita diupayakan untuk terus menerus saling tukar, ya, wa tawasau bil haq, ya, wa tawasau bis sabr, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan dalam hal tabligh sekecil apapun ini termasuk bagian daripada upaya untuk ta'awanu dan menebarkan pesona keilmuan dan sebagainya, ya. Ini. Nah, sekarang coba kita melihat, ya, sekilas tentang hadis balighuni tadi. Ini ada segi pendapat dari Abu Hatim.
bahwa Abu Hatim ini menjelaskan bahwa ya perintah yang disampaikan Nabi untuk ya dalam hadis tadi balighungani walau ayah ini memang pertama kali ditujukan pada para sahabat Nabi ketika itu. Namun bukan berarti ini kita yang di masa sekarang ini tidak mendapatkan perintah itu. Nah, kenapa? Karena kayak apapun kita ini sebagai penerus estafet keilmuan, penerus estafet dakwah Nabi. Nah, seandainya bisa kita katakan ya inilah kita adalah tangan panjang dari para ulama tangan panjang para nabi, sebagainya. Yang apabila misalnya Nabi sudah meninggal terus kemudian tidak ada tangan yang mengulurkan dan memanjangkan dakwah Nabi, maka tidak akan sampai kepada kita. Ini sehingga ya memang awal hadis tadi ini ya mengajak bicara para sahabat, tapi kemudian kepada kita. Ya, sehingga khazanah keilmuan, ya, estafet keislaman ini selalu terus dan tidak putus. Ya. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari sisi hukum yang dimuat dalam hadis itu, ini tentunya hukum yang ada di hadis ini, ya balighungan itu sampaikan ya, dari saya misal, maka ditinjau dari sisi hukum, hadis ini memiliki kekuatan hukum fardu kifayah. Ya, ini yang apabila seseorang ini sudah ada yang sudah melakukan, maka yang lain gugur. Dengan kata lain, maksudnya gini, ketika berkaitan dengan keilmuan fikih, sudah ada seorang ahli fikih yang menyampaikan ya, tentang fikih, maka yang lainnya ini tidak terkena kewajiban. Nah, tapi kalau orang lain juga melakukan, ini juga nilai ibadah satu. Nah, terus kemudian dari sisi tajwid misal, dari pengetahuan tajwid tidak ada sama satu desa yang menyampaikan. Misal tidak ada yang mau mengajar tajwid misal, maka secara otomatis seluruhnya ini terkena dampak atau dosa pelanggaran tidak menyampaikan. Nah, terus kemudian kalau ada satu, semuanya gugur. Nah, kalau lebih dari satu yang melakukan, semuanya memiliki keutamaan dalam pelaksanaan dan memerdekakan atau membebaskan orang lain dari kewajibannya. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Pokoknya ketika ada satu disiplin keilmuan yang lepas dan tidak ada ya, pelaksana, maka semuanya akan terkena dampak karena itu hukum kifayah. Ya. Dan berikut balighungan, kalau kita melihat apa yang datang dari Nabi ya seluruhnya, ya, semuanya datang dari Nabi berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan agama kita. Ini, ya. Berkaitan dengan ada dan tidaknya seorang yang telah melakukan ini nanti dilihat dari sisi ya suatu disiplin ini, maka apabila sudah ada ya tadi pokoknya per disiplin keilmuan ini harus ada peserta, harus ada pelaksana tabligh. Ya, bukan berarti sudah ada yang tabligh. Nah, terus dia bidangnya apa? Nah, terus dalam bidang ini sudah ada yang tabligh belum. Maka orang lain bisa masuk di bidang tertentu. Ya, cuma biasanya sementara yang ada di otak kita dan di kepala kita yang namanya tabligh yaitu tugas kiai. Ya, kiai itu kadang ya kiai ini juga tidak begitu berpikir tentang atom. Kiai tidak berpikir tentang ilmu matematik dan sebagainya. Bahkan ya jarang kita menemukan pengajian yang dilakukan oleh kiai ini berkaitan dengan pelajaran tajwid, ya, ilmu tajwid dan Al-Quran dan sebagainya. Ya, karena ranah dan ini sudah menjadi objek orang yang berbeda-beda, ini ya. Sehingga kita tinggal peluang kita itu di mana dan bidang kita ini di apa, ya. Yang bagus kakinya, yang bagus. Ini, kemudian pada gilirannya lebih lanjut, pada gilirannya hadis tersebut ini mengisyaratkan bahwa ya sebenarnya tidak ada istilah, tidak ada peluang untuk kita, tidak ada. Karena apa? Ya
cabang keilmuan yang disampaikan Nabi, cabang keagamaan yang disampaikan Nabi ini banyak sekali cabangnya, banyak sekali ranahnya. Yang masing-masing ini punya pakar, ya. Yang bisa menjelaskan. Sekarang ini, misal Nabi sebagai Nabi dan sekaligus sebagai sosok pemimpin, Nabi juga mengajarkan tentang bagaimana siasat dan teknik perang. Nah, siapa yang akan bertugas? Kiai kah? Ya, kiai ini tidak begitu bisa dengan teknik dan siasat peperangan. Ya, terus siapa? Yo, kita sarjana teknik, sarjana teknik. Kemudian ketika kita bisa bicara, bagaimana tentang arsitektur? Nabi di sisi lain, di samping di samping sebagai pemimpin, Nabi juga sebagai arsitektur. Nah, maka siapa? Kita tidak bisa. Ya, para sarjana dan ilmuwan arsitektur, tentang persenjataan, tentang teknik menggunakan senjata. Nah, di sini kalau kita benar-benar mencoba ingin ya mendalami tentang balihungani ayah walau ayah, tentang wajibnya amar ma'ruf sebagainya, nanti saya rasa kita akan terbuka ya, dan kita akan menemukan sebenarnya masih banyak peluang-peluang yang perlu kita isi, masih banyak peluang-peluang yang membutuhkan kita. Cuma pertanyaannya, ya, apakah kita sampai sekarang ini sudah mengetahui di mana ya, di mana kemampuan kita, di mana bidang kita, dan apa yang bisa kita sampaikan, dan itu menjadi bakat kita. Sehingga belajar inilah sebenarnya, sekolah dan sebagainya ini untuk mencari agar kita bisa menemukan jati diri kita dalam ranah keilmuan, sehingga nanti kita bisa menempatkan diri di sisi mana, di disiplin apa kita akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kira-kira itu berkaitan dengan isyarat yang ada dalam hadis ya. Sehingga kalau kayak gitu, maka peluang-peluang bagi generasi mendatang ini sangat luas dan banyak sekali. Bahkan dengan adanya tuntutan zaman, perkembangan teknologi, pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam hal ini sebenarnya itu merupakan tawaran-tawaran kepada kita. Kira-kira kita itu ingin milih apa? Ya, misal ini. Besar. Sini. Kamu duduk. Duduk sini, tehnya di sini. Ya ampun, pencet tapi. Iya. Ini berkaitan dengan adanya globalnya dunia, ya, globalnya ilmu pengetahuan, globalnya perkembangan dan pembangunan ini sebenarnya semakin membuka kita. Banyak peluang-peluang yang masih membutuhkan kita, dan banyak peluang-peluang yang harus kita isi. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam, tidak usah minder. Yang penting sekarang adalah kita harus membekali diri kita untuk kita menempati suatu job tertentu. Setelah itu sekarang kita tidak dibenarkan untuk menganggur, kita tidak dibenarkan untuk tidak melakukan aktivitas, lebih-lebih apabila kita hanya membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena masa depan, kehidupan,
Dan keagamaan ini sangat membutuhkan kita, dan kita pun dibutuhkan oleh mereka. Ini ya, berkaitan dengan kira-kira gambaran tantangan zaman ke depan. Ini coba kita renungkan tentang tantangan zaman ke depan. Ini ya, sebenarnya gini. Memang kalau kita lihat sudah banyak pengetahuan, sudah banyak kegiatan, banyak disiplin-disiplin yang sudah ditempati oleh orang. Tetapi sebenarnya karena keglobalan dan kemajuan serta hal-hal yang sekarang makin banyak ditemukan, ini sebenarnya merupakan peluang-peluang yang menantang kita untuk berkreasi-kreasi baru, menantang kita untuk bisa berinovasi baru. Cuma sayangnya kadang kita ini lalai ya, dengan kita santai-santai, dengan kita dengan kita banyak membuang waktu melakukan hal yang tidak manfaat, kayak ngegame dan sebagainya. Ini sebenarnya kurang tepat sebenarnya, karena justru kita akan hanya membuang-buang waktu. Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan adanya ini suatu tantangan berat bagi kita. Ya, ini pantas jika Nabi kemudian memberikan kecaman kepada siapapun yang tidak mau memberikan dan tidak mau menyampaikan, tidak mau memberikan, tidak mau menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada orang lain, entah karena apa alasannya. Ya, misal oleh sebab itu Nabi bersabda, man sa'alangan ngilmin fakatamahu ja'a yaumal qiyamati muljiman bilijami minan nar. Barang siapa yang jadi masuk ya. Barang siapa yang menanyakan atau barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu pengetahuan kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan datang di hari kiamat muljiman dengan diikat dan ditali kekang dengan tali kekang atau tali kendali dari api neraka. Ini yang sebenarnya harus memotivasi kita di antara salah satu ya yang memotivasi kita untuk selalu berkreasi dan membuat inovasi baru yang barangkali belum ditemukan oleh orang lain. Coba sementara kita sekilas ya memang YouTube sudah kayak gitu, kemudian sekarang ada aplikasi percakapan baru yang sekarang sudah mulai viral ya. Itu kan merupakan inovasi baru ya, karena dilahirkan oleh mereka yang tidak nganggur, tapi mereka yang berlomba dan berpacu dengan waktu serta cita-cita. Kita nengok dan lanjut kepada apa yang saya sampaikan tadi Ibnu Hatim ya. Jadi hadis kalau awal balihungani walau ayah, jadi perintah menyampaikan tabligh meskipun hanya satu ayat ini sebenarnya ini menunjukkan pula bahwa bahwa boleh disebut itu di kotor nanti sunnah Nabi boleh disebut sebagai ayat. Ya. Dengan kata lain kita menyampaikan hadis dan menyampaikan apa yang disampaikan Nabi ini juga bisa disebut sebagai suatu ayat. Sehingga kita mengajarkan hadis yaitu ayat, mengajarkan tajwid itu ayat, dan sebagainya. Ini nanti ya. Bukan dan tidak termasuk ayat. Yang dimaksud ayat dalam hadis berarti bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi juga ayat apapun. Termasuk ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat alam. Ayat alam tentang alam. Ini juga ayat. Ayat tentang alam. Jadi pengetahuan ya tentang matematik, tentang teknik komputer, dan teknik apapun. Ini adalah ayat-ayat yang harus kita sampaikan ya kepada
manusia lain dan kepada orang lain yang perlu kita transferkan. Ini berkait ayat. Sehingga pemahaman adalah memahami hadis ya tadi walau ayat. Ini jangan sampai kita hanya berarti itu yang ahli Quran sebenarnya itu bukan. Karena seluruh apa yang ada di alam ini adalah ayat kauniyah sebenarnya itu juga penting. Sehingga kenapa kemudian dalam lembaga kita unsur ini ada mata kuliah Al-Quran dan sains. Antara itu karena sains juga merupakan ayatnya. Merupakan ayat. Ya. Di sisi lain hadis ya. Hadis balighani walau ayat ini juga untuk memberikan dorongan dan simpati kepada manusia, termasuk kita ini untuk berani dan mau bertabligh, untuk mau dan berani menghadapi tantangan kehidupan ini ya, setelah kemudian menyampaikan yang telah dimiliki kepada orang lain ini ya. Hal itu ini juga dalam hadis ini disebutkan juga nanti bahwa Nabi ini memerintahkan untuk tabligh, sehingga ya, Nabi di sisi lain tidak hanya balighani tapi juga Nabi juga menyampaikan liyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir, orang yang datang ini menyampaikan kepada orang yang ghaib di antara kamu, yang tidak berangkat di antara kamu. Break lagi. Ini. Nah, kenapa? Meskipun satu kelas sebenarnya yang tidak hadir ini juga perlu diberi penjelasan, sehingga nanti kemudian kenapa dalam belajar ini perlu adanya diskusi, belajar kelompok ini sebenarnya ini untuk mengisi hadis ini. Ya. Ini itu diantara yang lain berkaitan dengan perintah tabligh. Selanjutnya, ya. Berkaitan dengan balighani walau ayat sebagian tadi. Ini di samping perintah dan anjuran yang disampaikan oleh Nabi, ya, ini melalui hadis itu Nabi juga memberikan istilahnya bahasa kita ini iming-iming, ya, cara wong tua agak pembahasannya. Jadi kita dijanjikan sesuatu. Ya. Ketika apa? Ketika kita sudah berani dan kita sudah melakukan tabligh, nah kita diiming-imingi suatu. Diiming-imingi sesuatu hasil. Nah, iming-iming apa atau daya tarik apa yang diberikan Nabi untuk kita agar kita ini mau melakukan tabligh melalui hadis itu. Ya, ini diantaranya adalah ya dalam hadis lain nanti. Ya. Ini jadi nanti intinya siapapun yang mau ambil bagian, siapapun yang mau ambil ya, kehidupan dan dia juga dia andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyebaran ilmu yang dimiliki oleh masing-masing. Ini nanti dia akan memperoleh ya, pahala yang diantaranya. Dan kemudian nanti di samping itu juga Nabi ini senantiasa mendoakan siapapun yang melakukan tabligh, siapapun yang melakukan aktivitas tabligh, siapapun yang punya andil untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyebar agama. Ini mendapatkan doa dari Nabi. Seandainya ada yang Nabi kan sudah meninggal, oke lah, Nabi sudah meninggal. Terus kemudian apakah catatan doa ini tidak diindahkan oleh Tuhan? Tuhan itu maha kuasa atas segala. Artinya tidak. Yang jelas di samping itu, samping doa Nabi jadi tulis di sisi Tuhan, kira-kira. Ini kayak apapun nanti tetap orang yang melakukan tabligh ini tetap akan
mendapatkan apa yang muatan-muatan yang ada di dalam doa Nabi. Coba kita lihat sajalah perbedaan antara mereka yang biasa menyebarkan ilmu dengan yang enggan, bahkan eman-eman ilmunya dibagikan ke orang lain. Kira-kira kayak apa pengaruhnya? Ini bisa terlihat. Ya. Nah, adapun iming-iming yang diberikan Nabi agar kita tersugesti melakukan tabligh, penyebaran pengetahuan, diantaranya adalah apa yang digambarkan oleh hadis yang nanti. Dari dalam suatu hadis Nabi menyampaikan nadarallahu imru'an saminga minna hadisan fahafidahu hatta yubalighahu ghairah farubaha hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubaha hamil fiqhin laisa bifaqih. Semoga Allah ini memberikan atau mencerahkan seseorang yang mendengar suatu hadis dari saya kemudian dia menghafalkan lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Nah, kenapa harus ada kayak gitu? Karena farubaha hamil fiqhin ila man huwa afqahu. Banyak sekali orang yang mempunyai ilmu fikih, dia menyampaikan kepada orang yang lebih ngalim. Ini tidak ada masalah. Satu. Yang berikut selanjutnya warubah hamil fikih laisa bifaqih, dan kemudian ada orang yang biasa mentransfer tentang ilmu fikih tapi dia sendiri tidak ngalim dan tidak mendalami serta tidak begitu menguasai tentang fikih itu. Itu boleh. Oleh sebab itu kita jangan sampai wah saya belum bisa. Nanti jangan, malah dia akan lebih bisa. Yang namanya musyawarah, saling tukar pengetahuan, ini tidak ada jeleknya dan tidak ada ruginya. Oleh sebab itu bisa jadi Anda menyampaikan suatu pengetahuan kepada saya, kepada dosen yang lain, kepada Pak dengan sebagainya. Ini hal yang wajar dalam dunia Islam. Ini antum. Dan dalam redaksi hadis lain, nanti ada redaksi lagi nadhara imran saminga min hadisan fabalahu kama samingahu baru pemubalihin au'a minasami. Mubalah ya. Jadi semoga Allah memberikan atau menggembirakan membuat seseorang berseri-seri. Siapa orang yang mendengar hadis dari saya kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Catatannya Nabi juga memberikan faruba mubalah au'a min sami. Dan banyak sekali orang yang ditransfer, orang yang disampaikan, orang yang diberi pengetahuan ini dia sebenarnya lebih memahami daripada kita yang mendengar langsung. Dengan kata lain, seringkali Zulfa keluar. Seringkali kita mendengar dia tidak paham, terus kita menyampaikan ke orang lain, justru orang lain ini lebih paham. Ini bisa, ya, gitu ya. Yes, ya. Terus kemudian berkaitan dengan tabligh dari kalau tabligh ayah ini punya makna juga bahwa kalau kita menyampaikan tidak bisa, kalau kita menyampaikan ini takut lupa, kita boleh menulis. Turun dulu. Iya. Nah, ya, jadi kalau kita mau tabligh, ya, kalau kita takut lupa, ya. Takut lupa, ya takut nanti pas ngomong hilang, blank, udah tulis dulu untuk lebih menguatkan. Nanti sudah saatnya kita tidak lupa, ya. Sehingga hadis itu juga baliwan wal ayat sebenarnya ini juga punya makna bahwa sebenarnya kita tidak boleh hanya mengandalkan kepada apa yang kita hafalkan dalam otak kita. Ya. Karena apa? Bisa jadi kita tidak pernah akan merasa aman dari adanya kelalaian. Oleh sebab itu, hadis itu pada gilirannya juga memerintahkan juga untuk kita menulis pengetahuan-pengetahuan yang kita terima. Ya. Karena kalau kita tidak menulis dan kita tidak begitu memahami, ini bisa menjadi salah dan bisa ketika kita menyampaikan malah hilang. Ya, ini ya.
Sehingga nanti kalau kita kaitkan antara hadis itu dengan hadis ya, hadis lain yang menyatakan bahwa suatu ketika ini Nabi tidak boleh, ya, tidak boleh menulis apapun yang dari Nabi kecuali Al-Quran. Ini sudah, ya, alias dengan kata lain berkaitan dengan larangan Nabi, ya, ini menunjukkan bahwa ya tidak dimungkinkan ya akan bercampur ya ada siapa, saya ulangi ya. Jadi kalau kita kaitkan antara hadis tersebut yang menunjukkan makna dianjurkan untuk menulis, tidak diperbolehkan hanya mengandalkan hafalan, dan kemudian kaitkan dengan larangan Nabi yang menyatakan bahwa tidak boleh menulis dari Nabi kecuali ayat Al-Quran. Ini sebenarnya tidak berbenturan. Kenapa tidak berbenturan? Karena dalam hadis abalihungannya anjuran untuk menulis, ini kaitannya ketika kita akan menyampaikan dan kita menulis agar kita nanti tidak ada bercampur antara A, B dan sebagainya, sehingga kita sebenarnya sudah ngerti, oh ini Quran, ini bukan. Nah, sedangkan hadis Nabi yang larangan menyatakan larangan menulis dari Nabi kecuali Al-Quran, ini kan bagi mereka yang khawatirkan nanti akan bercampur apabila semuanya ditulis. Tapi kalau sudah jelas sekali dalam kondisi kayak gini sekarang ini, mana yang Al-Quran, mana yang tidak, maka menulis dan ditulis ini tidak bertolak belakang dengan hadis larangannya Nabi. Kira-kira itu. Ya, ini. Dan demikian maka menulis keilmuan apapun kemudian yang datang dari Nabi ini bukan suatu larangan. Ini adalah keluar. Ada apa? Bukan larangan, bahkan merupakan keharusan demi terberinya keilmuan yang ada keislaman. Ya. Oleh sebab itu dalam suatu riwayat Umar bin Khattab ini berkata, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Dengan kata lain, kalau kita dengan pengetahuan, tulis apapun. Ya itu apapun jenis pengetahuan itu, kalau itu merupakan pengetahuan, tulislah. Ini, ya. Nah, sedangkan nanti, ya, ya, juga Nabi ya, melalui sabdanya ini pernah memberikan rambu-rambu agar kita ini sebagai generasi ya, penerus ini jangan pernah lalai dan tergilas oleh zaman dan oleh kemajuan zaman, ya, dari melakukan 3 hal yang bermanfaat. Dengan kata lain, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, terus kemudian ya, mengglobalnya dunia ini jangan sampai kita hanya madayana keluar. Ini kita lalai dari melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, kemudian jangan. Ya. Kemudian lalai dari mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada Nabi, jangan. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, ya. Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah SAW. Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW pemerintah kepada kita, ya, ala la yaghlibuna ala salasin. Ingatlah jangan sampai ya, 3 hal ini mengalahkan atau menggilas kita. Anak murabil mah, ya, sehingga kita tidak mau, ya, atau mengalahkan kita, ya, sehingga kita tidak mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, wa nahy anak murabil ma'ruf, sehingga kita tidak sempat, tidak punya waktu untuk melakukan amar ma'ruf, wa nahy mungkar, dan kita lupa atau lalai dari melakukan nahi mungkar, dan wa nu'alliman nas asunan, serta lalai dari mengajarkan kepada manusia tentang sunnah. Nah, sunnah ini bukan terkata-katanya Nabi, tapi tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh Nabi sahabat, para generasi-generasi Islam awal ini apa? Kita kembangkan, kita kan sekarang. Hadis Ahmad, ya, nomor 21.406 dalam Mustadraknya halaman 209, ya. Berkaitan terus kemudian kalau kita tanya, kalau kita melakukan tabligh, kita melakukan transfer ilmu, ini apa yang kita peroleh? Ada hadis Nabi, ya, yang barangkali bisa menjawab itu, ya, tidak adalu alal khair kafa'ili.
orang yang menunjukkan kepada kebajikan ini seperti orang yang melakukan. Dengan kata lain, ketika kita mentransfer keilmuan, kemudian kita belum bisa melakukan, belum bisa mengamalkan ilmu itu, dan kemudian ilmu itu dilakukan oleh orang yang kita ajari, maka kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keuntungan ukhrawi sebagaimana yang dia lakukan. Dengan kata lain, bukan sia-sia. Kenapa? Karena kita yang menanam benih pengetahuan itu kepada dia sehingga dia bisa melakukannya. Ya. Ini itulah yang kemudian kalau lihat itu nanti bisa diterima yang saya sampaikan awal bahwa estafet ini perlu, sehingga tidak ada estafet maka hilang. Ya. Dan itulah bagian daripada adanya estafet, transfer ilmu pada orang lain, ini termasuk salah satu visi, misi, dan tujuan diutusnya Rasul kepada kita. Sehingga dengan adanya Rasul sudah meninggal bukan berarti semuanya sudah berhenti, tidak. Ya. Ya. Selanjutnya, ya. Kalau kita melihat Nabi nanti, ya. Bagaimana kalau kita enggan lah, ya? Ana fitriyah keluar. Jika kita enggan untuk melakukannya, terus bagaimana? Coba kita lihat sabda Nabi. Nabi SAW bersabda, "Qala waladzi nafsi biyadihi law lam yablugh an-nabiy ar-risalah ila qaumi langudhi wa bingadzabi qaumi ajma'in." Jadi seandainya Nabi berkata demikian, yang jiwa raga saya ada di tangannya. Jika seorang Nabi ini tidak menyampaikan risalahnya pada kaumnya, maka ada di kaum ajma'in, dia akan Nabi itu akan ditimpakan azab, ya, dengan azab yang akan menimpa kepada seluruh kaumnya. Semuanya dibebankan kepada Nabi. Nah ini bagaimana sekarang ada Nabi, ya warasul anbiya kayak gitu. Warasul anbiya tidak melakukan tabligh, maka dia akan menerima azab atau hukuman Tuhan yang seharusnya menimpa kepada seluruhnya. Ini nih, misalnya. Nah, ini kembali lagi nanti. Kalau ada keterkaitan antara hadis awal, balighun walau ayah, ini nanti ada riwayat yang menegaskan tentang bagaimana seharusnya menyampaikan. Ya. Oleh sebab itu dalam riwayat ini nanti dijelaskan bahwa Nabi SAW ini berkata kepada para sahabat, ya, dalam perayaan besar di hari Arafah, Nabi bersabda, ya kamu sekalian akan ditanyai. Ya, alias kita sebagai manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tentang saya. Maka kamu sekalian juga akan menjawabnya dengan jawaban yang seperti apa? Saat menjawab, kami bersaksi bahwa sungguhnya kamu telah bertabligh, menyampaikan dan melakukannya dengan baik. Nah ini hadis ini berarti kalau kemudian kita bersaksi Nabi ini sudah tabligh, terus apa buktinya? Selanjutnya bagaimana cara memperoleh ilmu agama? Ya. Tidak dipungkiri bahwa Nabi SAW telah menyampaikan seluruh yang ada dari Nabi, ya baik saat nanti ditafsiri sesuai dengan kebutuhan maupun tidak, karena tidak dibutuhkan atau sudah dipahami oleh para sahabat. Ada pengetahuan tentang pemahaman terhadap Al-Quran ini bisa diupayakan oleh setiap manusia melalui dua jalur, ya. Namun seberapa keberhasilan yang akan didapat itu tergantung kepada seberapa upaya yang dilakukan. Nah, adapun dua jalur yang bisa menghasilkan ilmu pengetahuan ini adalah jalur kasbi atau jalur usaha, usaha lahir nanti. Dan kemudian yang kedua ini adalah jalur wahabi, yaitu dengan adanya percikan hikmah dari adanya belajar. Dengan kata lain, dengan kita belajar, terus kita memahami, merenungkan, kemudian kita akan menemukan teori baru, keilmuan baru, menurut saya adalah keilmuan yang masuk kepada ilmu wahbi. Ya. Nanti oleh sebab itu kalau kita singgung ilmu wahbi, menurut pendapat Imam Ali Al-Ali adalah pemahaman terhadap Al-Quran yang diberikan kepada seorang hamba. Ya, ini ya tentunya ini melalui ilmu yang ada, kemudian dia
pakai, dia gunakan untuk merenung, akhirnya dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, ilmu inilah yang kemudian memang membedakan keunggulan dan kelebihan antara ahli ilmu kasbi, ya, ilmu zahir yang berusaha dengan selainnya. Ini. Dan kemudian berkaitan dengan apakah Nabi telah menyiapkan keseluruhannya. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Imam Bukhari meriwayatkan suatu hadis dari Siti Aisyah, ia berkata, ya, yang intinya bahwa Nabi tidak menyembunyikan sedikit pun yang harus beliau sampaikan. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu, sungguh ia telah melakukan kedustaan. Ini hadisnya dengan Aisyah qolat man hadasa ka'anna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an mimma unzila alaihi faqad kadzaba. Bukhari. Ini kemudian berkaitan nanti dalam riwayat Bukhari juga dan Muslim. Jadi punya sesuatu dari ayat Al-Quran ini saya Nabi menyembunyikan ayat Al-Quran yang ada di surah Ahzab ayat 37 yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya nanti, yaitu apa? Wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdi wa takhshanas wallahu ahqqu an takhsha. Engkau Muhammad menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah ini akan memperlihatkan. Engkau khawatir pada manusia padahal Allah itu berhak untuk engkau khawatir. Itu diantaranya nanti berkaitan dengan upaya Tuhan untuk menghilangkan tentang adopsi anak. Kira-kira dari saya itu, silakan kalau ada pertanyaan ya, saya buka untuk bertanya. Ya kan? Yuk. Tinggal berapa orang? 1, 2, 3. Tinggal Ana, Khofifatul Maryam, Anissa Febriani, Di Agustina, Eva Ana Masuro, Astun, Asyatun, M. Kamal Sauki, Nina Sakina, Nur Niswa. Nada tekan keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia. Halo? Enggak ada yang mau bertanya? Enggak kan? Kalau ada. Kalau ada mau bertanya silakan, kalau enggak ada banget tadi. Ya, gimana? Ya. Enggak. Masih ada waktu.